Ratu Elizabeth II, penguasa terlama Kerajaan Inggris mangkat pada usia 96 tahun. Ratu Elizabeth berpulang di Istana Balmoral, Skotlandia, Kamis sore waktu Inggris. Kesehatan Ratu Elizabeth terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum meninggal pada Kamis waktu setempat, Ratu Elizabeth sempat mendapat perawatan intensif dari tim dokter yang dipimpin oleh Profesor Sir Hugh Thomas, ahli gastrointestinal asal Inggris. Dikutip dari cnnindonesia.com, pada Kamis sekitar pukul 12 siang, Istana Buckingham merilis informasi para dokter merekomendasikan Ratu Elizabeth berada di bawah pemantauan medis. Perdana Menteri Inggris yang baru terpilih, Liz Truss, yang tengah mengikuti debat terkait energi dengan Parlemen Inggris, merespon dengan cuitan, "Seluruh negara akan sangat khawatir dengan berita dari Istana Buckingham waktu makan siang ini." Mengetahui kondisi kesehatan Ratu Elizabeth II terus memburuk, sejak Kamis siang, keluarga kerajaan telah bergerak menuju Istana Balmoral, kediaman Ratu di Skotlandia. Hingga akhirnya Istana Buckingham mengumumkan kematian Ratu Elizabeth pada Kamis waktu sekitar pukul 18.30. Kondisi kesehatan Ratu Elizabeth terus menurun sejak tahun lalu. Ratu Elizabeth mengalami masalah mobilitas episodik sejak akhir tahun 2021 lalu. Hal ini membuat tim dokter harus meminta Ratu membatalkan sejumlah agenda untuk beristirahat. Selama 7 dekade bertahta, Sang Ratu sempat beberapa kali jatuh sakit. Pada Maret 2013, Ratu Elizabeth II dilarikan ke rumah sakit akibat gejala gastroenteritis atau flu perut. Ia pun terpaksa membatalkan acara pertunangan kerajaan di Wales dan beberapa kewajiban lain. 3 tahun kemudian, pada Desember 2016, Ratu Elizabeth II dan mendiang Pangeran Philip membatalkan sejumlah kunjungan karena demam dan flu. Pada November 2021, Sang Ratu dikabarkan absen dari acara tahunan Remembrance Day Service akibat cedera punggung. Sementara pada Februari tahun ini, menyusul Pangeran Charles dan Camilla, Ratu Elizabeth II dinyatakan positif COVID-19. Istana Buckingham menyebut ia mengalami gejala pilek ringan. Pada Mei 2022, Istana Buckingham menyebut Ratu Elizabeth II terus mengalami masalah mobilitas episodik. Ia pun absen dari pembukaan tahunan Parlemen Inggris. Hingga akhirnya, Ratu yang naik tahta pada usia 25 tahun ini wafat 2 hari setelah melaksanakan tugas konstitusional terakhirnya, mengangkat Liz Truss sebagai Perdana Menteri. Liz Truss menjadi Perdana Menteri ke-15 pada masa kekuasaannya. Ratu Elizabeth, pemimpin kerajaan terlama di Inggris yaitu selama 70 tahun, meninggal dengan tenang di rumahnya di Skotlandia, Inggris pada Kamis dalam usia 96 tahun. Berpulangnya Ratu Elizabeth II meninggalkan duka cita mendalam dan membangkitkan kembali kenangan beberapa selebritas dunia. Mereka turut mengucapkan belasungkawa dan menyampaikan kesan atas Ratu Elizabeth II semasa hidupnya. Beberapa selebritas dunia turut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Ratu Elizabeth II pada Kamis. Salah satunya aktor pentolan film X-Men, Patrick Stewart. Ia mengungkapkan selama ini ia telah beberapa kali bertemu dengan Sang Ratu. Stewart merasa bangga karena sempat diberi gelar kesatria oleh Sang Ratu. Ia yakin segala peninggalan Ratu yang berkesan akan terus dikenang. I wanted her to see the century. Having been England's longest-serving monarch, I felt that would have been appropriate. 100 years on the planet. But I'm excited about, if it is to be, we don't know that for certain, Prince Charles, who is the one next to ascend the throne. I am looking forward very much to what he's going to do. Sementara itu, ucapan duka cita dari para selebritas dunia juga turut menghiasi media sosial. Di antaranya dari penyanyi senior Shirley Bassey, musikus Ozzy Osbourne, komposer Andrew Lloyd Webber, dan aktor George Takei. Ozzy Osbourne dalam cuitannya menyatakan turut berduka atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Menurut dia, wafatnya Sang Ratu seperti menghancurkan pemikiran Inggris tanpa Sang Ratu. Ia juga telah mengunggahnya ke media sosial untuk menghormati Ratu Inggris. Selain itu, ucapan belasungkawa disampaikan oleh beberapa musikus di seluruh dunia yang juga memberi penghormatan. Musikus Inggris yang juga personel The Beatles, Paul McCartney, memberi penghormatan kepada Ratu Elizabeth II dan menyambut gelar raja baru Charles III dalam sebuah cuitan.
Tuhan memberkati Ratu Elizabeth II. Ia mendoakan sang ratu agar beristirahat dengan tenang dan mendoakan Raja Charles III berumur panjang. Salah satu personel band The Rolling Stone, Mick Jagger, juga menyampaikan ucapan bela sungkawa. Jagger menyatakan dalam cuitannya selalu mengingat Ratu Elizabeth sebagai wanita muda yang cantik. Ia menyampaikan rasa simpati terdalam bagi seluruh keluarga kerajaan. Tidak ketinggalan, ucapan bela sungkawa melalui unggahan Instagram disampaikan Victoria Beckham dan Janet Jackson atas meninggalnya sang ratu. Mereka menyatakan akan mengenang kesetiaan dan pelayanan yang diberikan ratu bersama keluarga kerajaan. Ratu Elizabeth II, pemimpin monarki Inggris dalam 70 tahun terakhir, meninggal dunia di Istana Balmoral, Aberdeenshire, Skotlandia pada Kamis sore waktu setempat. Pemegang tahta terlama kerajaan Inggris ini meninggal pada usia 96 tahun. Sebagai bentuk penghormatan, sejumlah negara mengibarkan bendera setengah tiang dan mematikan lampu ikon kotanya. Dentang lonceng gereja Farnborough di Somerset, Inggris menjadi penanda mangkatnya pemimpin kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth II pada Kamis sore waktu setempat. Ratu Elizabeth II meninggal di Istana Balmoral, Skotlandia pada Kamis sore waktu setempat. Kabar berpulangnya Ratu Elizabeth II pada usia 96 tahun disampaikan secara resmi melalui media sosial kerajaan Inggris. Rasa duka atas wafatnya Ratu Elizabeth II juga dirasakan hingga ke berbagai pelosok dunia. Di negeri Paman Sam, sebagai ungkapan bela sungkawa, Gedung Putih di Washington DC mengibarkan bendera Amerika Serikat setengah tiang. Sementara gereja St. John di Lafayette Square yang berlokasi di seberang Gedung Putih membunyikan lonceng sebanyak 96 kali. Penghormatan atas berpulangnya Ratu Elizabeth II juga dilakukan pemerintah Prancis dan Brazil. Di kota Paris, lampu Menara Eiffel dipadamkan pada Jumat dini hari waktu setempat. Adapun di Brazil, patung Cristo de Redemir di kota Rio de Janeiro dinyalakan dengan warna bendera Inggris. Selain itu, Presiden Brazil Jair Bolsonaro juga menyampaikan rasa bela sungkawa dan menyatakan 3 hari masa berkabung. Ratu Elizabeth wafat saat Arsenal sedang berlaga di Liga Eropa melawan FC Zurich di Swiss. Sebagai bentuk penghormatan, para pemain klub sepak bola asal kota London ini memulai babak kedua dengan mengheningkan cipta dan mengenakan ban hitam di lengan. Dalam pertandingan ini, Arsenal mampu memenangi laga dengan skor 2-1. Penghormatan serupa juga dilakukan para pemain, pelatih, wasit hingga penonton Eurobasket 2022 di kota Milan, Italia. Mereka mengheningkan cipta atas wafatnya Ratu Elizabeth II sebelum laga Inggris kontra Italia. Sayangnya, di pertandingan fase grup ini, timnas Inggris harus menelan kekalahan atas Italia dengan skor akhir 90-56. Pasca kematian Ratu Elizabeth II, otoritas Inggris mengaktifkan protokol khusus yaitu Operasi Unicorn. Protokol rumit mencakup aturan suksesi hingga proses membawa jenazah Ratu Elizabeth II dari Kastil Balmoral di Skotlandia ke London, Inggris. Pemerintah Inggris memulai Operasi Unicorn. Operasi ini merupakan rangkaian prosesi yang disiapkan pemerintah mengantisipasi kematian Ratu Elizabeth II, mencakup pengumuman, masa berkabung hingga detail pemakaman. Melansir Detik News, mengutip laman The Guardian, pasca diumumkan secara resmi ke publik, Istana Buckingham akan memasang pengumuman resmi di pagar. Westminster Abbey dan Katedral St. Paul juga akan membunyikan lonceng pada waktu yang ditentukan. Upacara penghormatan bersenjata juga dilakukan di Hyde Park dan Tower Hill pada hari pertama berkabung. Prosesi hening cipta serentak nasional juga akan dilakukan selama beberapa menit. Sementara dikutip dari CNBC-Indonesia.com, pada hari kedua, jenazah Ratu akan dipindahkan ke Holyrood, kediaman resmi penguasa Britania di ibu kota Skotlandia, Edinburgh. Anggota Dewan Penasihat, Komite Politisi, dan Hakim Senior saat ini akan mendengar Raja baru yaitu King Charles III mengucapkan sumpah dan memberikan pidato untuk pertama kalinya. Di Katedral St. Giles, Edinburgh, di mana anggota keluarga kerajaan akan hadir, Charles diperkirakan akan bertemu dengan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon di Parlemen Skotlandia yang juga disebut Holyrood.
Selanjutnya, peti mati Ratu akan meninggalkan Katedral St. Giles dengan mobil sebelum dipindahkan ke kereta api menuju London. Peti mati Ratu Elizabeth II akan dipasang di sebuah candlestick di tengah Westminster Hall yang akan dibuka untuk umum selama 23 jam sehari. Disinilah publik bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II. Pemakaman kenegaraan akan diadakan di Westminster Abbey. Jenazah Ratu Elizabeth akan dibawa dari Westminster Hall dalam sebuah prosesi. Setelah misa 1 jam, prosesi upacara besar akan mengiringi peti mati Ratu Elizabeth ke Hyde Park, di mana peti itu akan dipindahkan dari kereta meriam ke mobil jenazah untuk menuju ke kapel St. George di Kastil Windsor. Disinilah nantinya peti mati Ratu Elizabeth akan diturunkan ke makam kerajaan.